sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Formasi Timnas Indonesia versus Filipina, Dendi, Mark Klok, Nadeo, dicoret. Sandy Walsh, Hernando Ari, Ramadan Sananta starter. Setuju guys? Wilber Jardim dan Amar Brkic tetap masuk proyek jangka panjang PSSI. Bakalan dipanggil Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sandy Walsh ungkap 3 arahan dahsyat Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia jelang laga kontra Filipina. Shin Tae-yong diminta cadangkan Nadeo Agrawinata saat lawan Filipina. Reaksi Erick Thohir soal rumor PSSI butuh 150 pemain naturalisasi. Formasi Timnas Indonesia versus Filipina, Dendi, Mark Klok, Nadeo, dicoret. Sandy Walsh, Hernando Ari, Ramadan Sananta starter. Setuju guys? Pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan melakukan bongkar pasang pemain di beberapa posisi. Formasi yang dipakai sepertinya juga akan berbeda dibandingkan laga pertama. Apalagi Timnas Filipina memiliki kekuatan tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Ditambah lagi Shin memang kerap membuat kejutan untuk mengecoh lawan. Posisi penjaga gawang kemungkinan kali ini ditempati oleh Hernando Ari Sutaryadi. Hal itu menyusul penampilan buruk Nadeo Agrawinata di laga pertama yang kemasukan 5 gol tanpa melakukan penyelamatan. Sementara itu, formasi yang kemungkinan akan dipilih adalah 3-4-2-1. Trio pemain belakang mungkin akan ditempati oleh Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Lini depan dipastikan berubah setelah Dimas Derajat kondisinya meragukan dan Dendi Sulistiawan tengah jadi sasaran tembak pencinta sepak bola. Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani kemungkinan mengisi starting 11 menemani Ramadan Sananta. Wilber Jardim dan Amar Brkic tetap masuk proyek jangka panjang PSSI. Bakalan dipanggil Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Setuju gak nih? Wilber Jardim menjadi bagian penting Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pemain berusia 16 tahun itu selalu tampil sebagai starter dalam 3 pertandingan babak penyisihan. Selain itu, Wilber Jardim juga tidak tergantikan. Pemain yang bisa bermain sebagai bek sayap kanan dan kiri itu turut mencatatkan 1 assist untuk Timnas Indonesia U17. Sementara Amar Brkic kurang bersinar bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pemuda berumur 16 tahun itu terkendala dengan adaptasi. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Wilber Jardim dan Amar Brkic dapat masuk proyek jangka panjang PSSI dan Timnas meski menyerahkan keputusan kepada keduanya. Saya tidak tahu, tergantung mereka. Kami berharap keduanya menjadi bagian dari jangka panjang, ujar Erick Thohir. Jika dibutuhkan, Wilber Jardim dan Amar Brkic dapat dipromosikan ke Timnas U20 sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Atau jika STY minat bisa langsung ke Timnas U23 guys. Sandy Walsh ungkap 3 arahan dahsyat Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia jelang laga kontra Filipina. Dikatakan Sandy Walsh, Shin Tae-yong memberikan 3 instruksinya. Pertama, pemain Timnas Indonesia diminta untuk berani dalam memegang bola. Kedua, mau berduel di atas lapangan. Terakhir, saling komunikasi antar pemain.
Pelatih mengatakan agar saya dan teman-teman harus lebih berani pegang bola, duel dan komunikasi yang baik dengan sesama pemain, kata Sandy Walsh di laman resmi PSSI. Bagi Sandy Walsh, timnas Indonesia harus menang atas Filipina. Pada laga kontra Irak ini, Sandy Walsh hanya duduk di bangku cadangan. Saya rasa kami bisa memberikan yang terbaik saat bertemu Filipina, ujar pemain berusia 28 tahun itu. Kami harus lebih fokus dan bermain lebih optimal daripada apa yang kami lakukan saat melawan Irak, sambung Sandy Walsh. Yang jelas, saya dan teman-teman akan memberikan semuanya untuk tim ini, ucap Sandy Walsh dan mencuri kemenangan melawan Filipina, tutupnya. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong tidak ingin kesalahan di laga kontra Irak diulangi oleh anak asuhnya. Saya kembali mengingatkan kepada para pemain agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti saat bertemu Irak sebelumnya, ujar Shin Tae-yong. Semoga para pemain bisa fokus dan menang. Silahkan komentar di kolom bawah ya guys. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on Shin Tae-yong diminta cadangkan Nadeo Agrawinata saat lawan Filipina. Kalah telak oleh Irak 1-5 di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 round kedua membuat timnas Indonesia harus menderita selisih minus 4 gol sekaligus menjadi juru kunci klasemen sementara grup F. Ditonton kurang lebih 65.000 pasang mata ternyata mampu menambah semangat pemain Irak di Basra International Stadium itu. Hasil ini juga menjadi kekalahan terbesar selama kepelatihan Coach Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Alami kekalahan dalam laga perdana tentu tak akan mudah bagi Asnawi Mangkualam DKK untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Meski demikian, hanya kemenanganlah yang mampu memperbaiki mental pemain sekaligus posisi klasemen skuad Garuda. Kebobolan 5 gol dalam satu pertandingan juga membuat salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, beranggapan bahwa Nadeo Agrawinata underperform. Lebih baik dilakukan pergantian pemain di mana Nadeo dicadangkan dan posisinya digantikan oleh penjaga gawang kedua Hernando Ari Sutaryadi pada saat melawan Filipina. Nadeo bermain kurang bagus kemarin dengan kebobolan 5 gol. Bagaimana menurut kalian analisa Bung Ropan? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Reaksi Erick Thohir soal rumor PSSI butuh 150 pemain naturalisasi. Ketua PSSI Erick Thohir memberi respon soal rumor yang menyebut pihaknya membutuhkan 150 pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Sempat beredar kabar PSSI sedang mengumpulkan 150 data pemain untuk dinaturalisasi. Menanggapi hal ini, Erick menyatakan kabar tersebut tidak benar. Satu hal yang jelas, unggahan soal 150 pemain dinaturalisasi adalah sebuah berita bohong, fitnah yang tidak masuk akal. Hal yang patut disayangkan adalah pihak yang tak bertanggung jawab sengaja menyebar kabar bohong yang bernada provokatif itu jelas-jelas memiliki niat tidak baik, kata Erick dikutip dari situs PSSI. Lebih lanjut, Erick menyampaikan proses naturalisasi yang dilakukan pun tidak dilakukan sembarangan. Ia mengingatkan ada proses yang ketat jika ada pemain asing yang ditarik ke timnas Indonesia. Lebih lanjut, Erick menyampaikan proses naturalisasi yang dilakukan pun tidak dilakukan sembarangan. Ia mengingatkan ada proses yang ketat jika ada pemain asing yang ditarik ke timnas Indonesia. Terkait berita hoaks yang ditujukan ke Pak Erick tersebut, bagaimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah.